Dan pemirsa, kini kita akan memantau titik penyekatan utama di ruas tol Cikampek, tepatnya di kawasan Cikarang Barat. Sudah ada rekan Ririn Oktaviani yang akan melaporkannya untuk Anda. Ririn, adakah pengemudi yang masih mencoba untuk mudik hari ini, Ririn? Ya Agung, 2 hari jelang Lebaran, penyekatan kendaraan pemudik di jalur tol Cikarang Barat kilometer 31 ini semakin diperketat. Jika berdasarkan data yang kami dapatkan, jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, memang kendaraan yang diminta putar balik menuju ke arah Jakarta karena tidak memenuhi adanya dokumen perjalanan ini menurun, namun diperkirakan pada malam hari nanti akan kembali mengalami peningkatan, di mana hari ini merupakan hari terakhir para pegawai ini bekerja dan esok hari telah memasuki cuti bersama. Sehingga petugas mengantisipasi nantinya malam hari nanti akan terjadi peningkatan kendaraan bagi warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya yang akan mencoba untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, yakni diantaranya adalah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat melalui jalur tol Cikarang Barat ini. Oleh karena itu nantinya untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas akan semakin teliti memeriksa dokumen persyaratan perjalanan kendaraan yang melintas di jalur ini dengan teliti satu persatu. Jika dimungkinkan atau dibutuhkan nantinya kendaraan atau petugas yang akan dilakukan penambahan jumlah personil jika dibutuhkan untuk melakukan pengecekan dokumen kendaraan. Dan nantinya petugas juga akan berkoordinasi dengan petugas yang berada di jalur penyekatan di jalur arteri, diantaranya adalah Kalimalang dan juga di Cirebon, guna untuk mengantisipasi kendaraan yang akan melakukan mudik ke kampung halaman. Agung. Baik, Ririn, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, dari Cikampek kita ke tol Jakarta Merak. Ini sudah ada rekan Lineke Utsiki yang siap dengan laporannya. Lineke di Merak bagaimana? Masih adakah kendaraan pemudik yang diputar balik di sana? Ya, Agung dan juga pemirsa, pantauan kami di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten pada siang hari ini memang terpantau cukup lengang setelah tadi sekitar mungkin 30 menit yang lalu memang sempat terjadi antrian panjang kurang lebih 1 kilometer akibat adanya penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan. Dan saya akan langsung menunjukkan pada Anda bagaimana situasi terkini. Di samping kanan saya kalau kita bisa saksikan ini petugas gabungan tidak hanya dari pihak Polri saja tetapi ada juga TNI dan juga Satpol PP yang sedang memberhentikan kendaraan secara acak, yang dalam artian ini diindikasi apabila memang mereka dicurigai ini hendak untuk melakukan perjalanan mudik begitu. Tidak hanya memverifikasi berkenaan dengan dokumen-dokumen persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah, tetapi juga kalau kita lihat ada Satpol PP dalam artian penegakan protokol kesehatan juga menjadi satu hal yang menjadi prioritas utama di pos penyekatan Cikupa, Tangerang, Banten. Kendati demikian, berdasarkan data ataupun catatan dari pos penyekatan Cikupa, Tangerang, Banten hingga dengan siang hari ini dari dini hari tadi total sudah ada sebanyak 345 kendaraan yang diperiksa dengan total ini ada 104 kendaraan yang diputar balikan karena tidak mampu menunjukkan surat-surat yang diwajibkan oleh pemerintah. Dan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi sebanyak 84 begitu, sementara 12 lainnya merupakan kendaraan umum dan sisanya ini merupakan kendaraan angkutan barang. Sebenarnya kemudian ini tadi dikatakan oleh pihak kepolisian yang perlu diingatkan lagi kepada masyarakat adalah mengapa pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan larangan mudik adalah karena mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional, dari total sekitar 6.700 kendaraan yang diperiksa secara acak di 381 titik sekat checkpoint yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini 4.123 diantaranya terkonfirmasi positif. Artinya 70 sampai dengan 80% individual ini menjadi sumber penyebaran virus COVID-19. Dan ini juga sekali lagi menekankan bahwa penyebaran virus COVID-19 ini bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, tidak mengenal waktu dan kapan, apalagi dengan berinteraksi. Ini tentunya menambah ataupun dapat meningkatkan potensi penyebaran virus COVID-19 karena pun kita tidak mau jika sampai terjadi seperti halnya di negara India yang saat ini diterjang tsunami COVID-19. Dan bahkan sejak awal pekan larangan mudik di tanggal 6 Mei hingga dengan saat ini bahkan kasus positif COVID-19 dari data Satgas COVID-19 ini kian hari kian merangkak, ada penambahan kasus dari awalnya 4.000 kini menjadi 6.000. Oleh karenanya pemerintah terus menekankan agar masyarakat ini tidak melakukan perjalanan mudik karena ketika mudik yang perlu ditekankan ataupun diingatkan lagi
kepada masyarakat ada sejumlah kewajiban protokol kesehatan yang wajib dipatuhi. Di antaranya adalah mereka masyarakat yang sudah keluar dari Jabodetabek untuk keperluan khusus ini harus melakukan isolasi mandiri, wajib lapor kepada RT RW setempat, kemudian isolasi mandiri selama 5x24, artinya 5 hari isolasi mandiri. Itulah mengapa pemerintah juga sekali lagi menekankan untuk tidak pergi pulang kampung, menahan diri, kemudian bisa sama-sama kita membantu pemerintah untuk memerangi penyebaran virus COVID-19. Kembali ke Agung. Terima kasih Lina Kursieki atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.